Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kamu yang masih terjaga, dimanapun kamu berada. Balik lagi di cerita malam ini. Temani aku beberapa menit ke depan. Seorang anak berusia 3 tahun masuk ke hutan Montana, lalu menghilang. 2 hari, 2 malam, hujan deras, temperatur dingin, hutan lebat yang bahkan menyulitkan tim penyelamat dewasa untuk bergerak cepat. Dan di tempat seperti itu, seekor beruang atau cuaca buruk saja bisa mengakhiri semuanya dalam hitungan jam. Nama anak itu adalah Ryker Webb. Ryker ditemukan hidup, sendirian, di sebuah bangunan kecil terpencil sekitar 2 mil dari rumahnya. Dingin, lapar, ketakutan. Lalu muncul satu foto yang membuat internet berhenti sejenak. Wajah seorang anak kecil dengan tatapan kosong yang membuat ribuan orang bertanya, apa sebenarnya yang dia alami selama 2 hari di hutan itu? Juni 2022, di wilayah terpencil negara bagian Montana, Amerika Serikat, sebuah kejadian sederhana berubah menjadi mimpi buruk bagi satu keluarga. Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun tiba-tiba menghilang. Namanya Ryker Webb. Pada awalnya, tidak ada yang terlihat aneh. Hari itu tampak seperti hari biasa. Ryker berada di sekitar rumah keluarganya di daerah Bull Lake, dekat kota kecil Troy, Montana. Sebuah wilayah yang tenang, jauh dari keramaian kota besar, dikelilingi pepohonan tinggi, jalan tanah, dan hutan lebat yang tampak tidak berujung. Tempat itu terlihat indah, damai, bahkan seperti lokasi ideal untuk membesarkan keluarga. Namun, di balik ketenangannya, alam liar Montana menyimpan sisi lain yang jauh lebih keras. Hutan-hutan di wilayah itu dikenal memiliki medan berat, perubahan suhu ekstrem, hujan mendadak, serta keberadaan satwa liar seperti beruang hitam dan singa gunung. Dalam lingkungan seperti itu, kehilangan jejak seorang anak kecil bisa berubah menjadi situasi yang sangat berbahaya hanya dalam hitungan jam. Semua bermula pada tanggal 3 Juni 2022. Menurut laporan keluarga, Ryker sedang bermain di luar rumah bersama anjing keluarga. Tidak ada tanda bahaya, tidak ada suara teriakan, tidak ada sesuatu yang tampak mencurigakan. Namun, hanya dalam waktu singkat, Ryker menghilang. Awalnya keluarganya mengira dia mungkin hanya bermain terlalu jauh. Mereka mulai mencari di sekitar rumah, memanggil namanya, memeriksa area sekitar, berharap bocah kecil itu hanya sedang bersembunyi atau berjalan ke tempat tetangga. Tapi, menit demi menit berlalu dan Ryker tidak ditemukan. Ketika kepanikan mulai berubah menjadi kesadaran bahwa ini bukan lagi situasi biasa, panggilan darurat segera dilakukan. Kantor Sheriff Lincoln County langsung bergerak. Pencarian besar pun dimulai. Masalah utamanya bukan hanya karena Ryker masih sangat kecil, melainkan lokasi tempat dia tinggal. Rumah keluarganya berada di area yang dikelilingi hutan liar Montana. Pepohonan rapat, jalur sempit, medan berbukit, serta cuaca yang mulai memburuk menjadikan situasi semakin serius. Dalam kondisi seperti ini, waktu menjadi musuh utama. Petugas kepolisian, tim penyelamat, relawan, hingga warga lokal turun membantu pencarian. ATV digunakan untuk menjangkau jalur tanah yang sulit dilalui kendaraan biasa. Drone diterbangkan untuk membantu pencarian dari udara. Anjing pelacak mulai dikerahkan, sementara helikopter disiapkan untuk memperluas jangkauan pencarian. Namun, kondisi cuaca menjadi tantangan besar. Hujan turun, udara semakin dingin, dan ketika malam pertama mulai datang, suasana berubah menjadi jauh lebih mengkhawatirkan. Bayangkan seorang anak berusia 3 tahun sendirian di tengah hutan, tanpa makanan, tanpa perlindungan yang jelas.
tanpa pemahaman tentang arah atau bahaya di sekelilingnya. Bahkan bagi orang dewasa sekalipun, bertahan hidup di alam liar Montana bukan perkara mudah. Di saat yang sama, tim pencari terus bergerak tanpa henti. Mereka menyisir area berkali-kali, memanggil nama Riker, mencari jejak kecil di tanah, potongan pakaian, atau tanda sekecil apapun yang dapat menunjukkan keberadaannya. Tapi malam pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua datang bersama rasa cemas yang semakin besar. Harapan masih ada, tetapi mulai bercampur dengan ketakutan. Setiap jam yang berlalu memperkecil kemungkinan terbaik. Dalam banyak kasus serupa, waktu sering menjadi faktor penentu, terutama bagi anak kecil yang tersesat di alam liar. Namun, tim pencari belum menyerah. Area pencarian diperluas. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa Riker telah berjalan jauh lebih jauh dari perkiraan siapapun, dan ternyata kemungkinan itu benar. Sekitar 2 hari setelah Riker dinyatakan hilang, seorang pemilik properti di daerah terpencil mendengar suara kecil dari sebuah bangunan di lahannya. Awalnya tidak terasa aneh, tapi rasa penasaran membuatnya memeriksa lebih dekat. Di dalam sebuah bangunan kecil yang digunakan sebagai tempat generator atau gudang sederhana, ada seorang anak kecil masih hidup. Itu adalah Riker Webb. Dia ditemukan sekitar 2 mil dari rumah keluarganya. Jarak yang terasa luar biasa jauh bagi seorang anak berusia 3 tahun, apalagi melalui area berhutan. Menurut laporan pihak berwenang, Riker berada dalam kondisi lapar, haus, kedinginan, dan sangat ketakutan. Tetapi yang paling mengejutkan dari semuanya adalah satu fakta sederhana. Dia selamat. Kabar itu langsung menyebar cepat. Setelah hampir 48 jam hilang di alam liar Montana, Riker akhirnya ditemukan hidup. Banyak orang menyebutnya sebagai keajaiban kecil, sebab dalam kondisi cuaca seperti itu, peluang seorang anak seusianya bertahan selama 2 malam di hutan sebenarnya sangat kecil. Namun, ketika berita mulai beredar luas di internet, perhatian publik perlahan bergeser ke sesuatu yang lain. Sebuah foto Riker setelah ditemukan mulai viral. Dalam foto itu, dia terlihat diam. Tatapannya kosong, wajahnya tampak lelah, seperti seseorang yang baru saja melewati sesuatu yang terlalu besar untuk dipahami. Dan bagi banyak orang, termasuk mungkin kamu yang pertama kali melihatnya, ada kesan yang sulit dijelaskan. Bukan karena ada sesuatu yang terbukti aneh, melainkan karena ekspresinya terasa sangat berat untuk dilihat. Ada yang bilang tatapannya seperti anak yang baru melihat sesuatu. Ada juga yang merasa foto itu meninggalkan rasa tidak nyaman yang sulit hilang. Dari sana, berbagai teori liar mulai bermunculan di internet, mulai dari dugaan penculikan, pengalaman misterius, hingga spekulasi supranatural. Namun, jika kembali ke informasi resmi, tidak ada bukti yang mendukung teori-teori itu. Penjelasan yang paling masuk akal justru jauh lebih manusiawi dan mungkin lebih menyedihkan. Seorang anak 3 tahun baru saja menghabiskan hampir 2 hari sendirian di hutan, menghadapi dingin, hujan, rasa takut, kelaparan, dan kebingungan yang bahkan orang dewasa pun mungkin sulit hadapi. Trauma, kelelahan, dan syok bisa terlihat di wajah seseorang, bahkan tanpa kata-kata. Mungkin itu sebabnya foto tersebut terasa begitu mengganggu bagi banyak orang. Karena untuk sesaat, foto itu tidak terlihat seperti gambar seorang anak kecil yang baru ditemukan. Foto itu terlihat seperti potongan kecil dari pengalaman yang tidak bisa ia ceritakan dengan kata-kata. Dan mungkin justru disitulah rasa tidak nyamannya berasal. Bukan karena kita tahu apa yang terjadi di hutan,
Tapi karena kita tidak akan pernah benar-benar tahu apa yang dirasakan seorang anak kecil selama 2 malam sendirian di tengah alam liar Montana. Terima kasih, Sobat Amigdala, sudah menemani cerita malam ini. Kali ini bukan cerita belaka, bukan cerita yang lahir dari imajinasi, tapi sebuah kejadian nyata yang meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Good day.